Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan hidup di tahun 2022 dan masih dapat melaksanakan sholat maghrib berjemaah di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Masih dapat beriktikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, dan masih dapat tadarus Al-Quran. Ini merupakan inti dari kehidupan, memperbanyak amal soleh dan memberi kontribusi positif bagi orang yang ada di sekitar kita. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita bagaimana menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Contohnya ya Nabi Muhammad lah. Bagaimana sukses di dunia dan di akhirat. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prototipe yang layak untuk dicontoh. Maka mari kita berselawat kepada baginda Rasul dengan memperbanyak ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang tetap setia di awal tahun 2022 masih tetap mengaji. Ini merupakan resolusi amal dari resolusi yang terbaik, dekat dengan Al-Quran, tetap tak tinggalkan sholat, bayar zakat, dan ingat akhirat. Maka atas apa yang kita lakukan ini, kita mengharapkan ridha dari Allah dan mudah-mudahan dikabulkan semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memberikan kepada kita fasilitas yang luar biasa ini, tiada kata kecuali ucapan terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan jasa yang telah dicurahkan, sama ada jemaah ataupun BKM-nya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun baru, surat Luqman, surat 31. Setelah minggu lalu kita mengkhatamkan surat Ar-Rum, surat ke-30. Kita bahas hari ini ayat 1 sampai 6 dengan tema Al-Quran menjamin mukmin pasti bahagia, mukmin pasti sukses. 2022 adalah kesuksesan dan kebahagiaan, sebagaimana 2021 juga sukses dan kebahagiaan selama kita masih berada pada rel-rel kesuksesan dan kebahagiaan itu. Apa sih maksudnya? Ada 5 poin yang menjadi maksud dan tujuan dari kajian kita. Kenapa dan di mana letak sukses dan bahagia itu? Ketika Bapak Ibu masih mau ngaji, sama ada dengan Ustadz Jainal ataupun dengan ustadz-ustadz lainnya, terutama Al-Quranul Karim, atau ngaji sendiri. Karena kesuksesan dan kebahagiaan itu ketika kita dekat dengan Al-Quran yang membuat Bapak Ibu dan saya lebih arif, lebih hakim, lebih bijaksana. Seperti nama surat ini, surat Luqman, yang memiliki gelar Al-Hakim, Luqmanul Hakim, Luqman yang bijaksana, karena dia dekat dengan kalamullah, firman Allah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala pada masanya. Yang kedua, kenapa Al-Quran menjamin mukmin pasti sukses? Karena konten dari Al-Quran itu hudan wa rahmah, hidayah dan rahmat. Jadi membaca Al-Quran itu hati kita penuh dengan cinta dan kasih sayang, dan ini menumbuhkan spirit dalam hidup lah. Kalau hati kita diisikan dengan iri, dengki, dendam, wah ajablah kita. Apalagi tak rela dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini awal musibah di tahun 22 kalau kita sudah menggerutu. Tapi kalau kita alhamdulillah ya Allah saya senang dengan hidayahmu,
Ini awal yang baik, dan Al-Quran isinya itu. Kemudian bahwa Al-Quran ini bukan sekedar dongeng ya, dan Al-Quran memang bukan dongeng, bukan sekedar motivasi tanpa makna, tapi dia juga berisikan tentang implementasi. Apa yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan dan tak boleh kita tinggalkan dalam hidup ini. Resolusi 2022 yang harus dan tak boleh ditinggalkan adalah sholat 5 waktu lah, ya kan? Jangan sampai udah Pak Ustadz 2021 udah sholat 5 waktu, 22 kita gantilah, nggak usah sholat 5 waktu lagi. Enggak. Selama hayat masih dikandung badan, sholat tetap wajib. Kecuali kita wafat maka kita pun disolatkan. Yang kedua, zakat. Kerja saya, kerja bapak, kerja ibu minimal untuk bayar zakat 2,5% tak banyak lah. Pajak kita aja 10% atau bahkan 15%. Maka zakat menjadi prioritas kerja hidup ini. Coba kita hitung berapa aset kita yang menghasilkan uang dan berapa keuntungannya. Kalau harga emas sekarang 850, berarti kalau sudah punya sekitar berapa, 770 juta lah ya, atau kalau 100 juta lebih enak ngitungnya, 2,5 juta kita keluarkan. Batas minimalnya 95 gram, ada yang genapkan udah 100 gram, harganya mungkin 850.000, genapkannya 1 juta. Itu bahasa enak dan entengnya. Tapi kalau misalnya memang kita memiliki harta yang gres, maka hitungnya lihat saja harga berjalan pada masa itu. Inilah niat mukmin, agak sedikit ribet tapi sebenarnya asyik ya. Yang punya cita-cita kerja untuk bayar zakat dimudahkan Allah, dan ini orientasinya akhirat tapi juga bermakna dalam di dunia kita. Maka kesimpulan yang juga menarik pada poin 4, bahwa siapapun yang melakukan 3 hal ini, pada poin sebelumnya dia adalah orang baik muhsinin, dan pada poin berikutnya poin 4 dia mendapatkan hidayah hudam min rabbihim, lebih menikmati hidup. Bapak, ada orang memiliki segalanya tapi gersang hidupnya ya, tapi kita memiliki spirit semangat hidup itu luar biasa. Kalau hati lapang semua enak. Inilah hidayah dari Allah, dan inilah yang disebut dengan muflihun. Sesuai dengan tema kita, sukses, berhasil, beruntung. Untung bukan secara materi, tapi untung lebih dari itu secara spiritual. Keuntungan spiritual itu bahasa lainnya mungkin kebahagiaan lah ya. Mungkin secara materi tak banyak untungnya, tapi ada kepuasan bisa membantu orang dalam berbisnis, dalam berdagang. Dan biasanya yang tetap eksis dalam dunia bisnis itu adalah ketika kita memenuhi hajat orang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh dunia saat ini. Mungkin bisnisnya tipis, tapi begitu memenuhi hajat orang lain, marginnya kecil, tapi kalau repeat ordernya tinggi, ya lumayan juga. Inilah dia muflihun. Ada keuntungan secara spiritual, ada keuntungan secara materi. Dan pesan terakhir, kalau tadi di awal Al-Quran bijaksana, jangan sampai kita menjauhi Al-Quran. Karena yang rugi saya sendiri, yang sesat ya kita. Liyudilla an sabilillah. Akhirnya kita tak tahu ini jalan masuk surga atau jalan masuk neraka, ini halal atau haram, ini baik atau buruk. Karena begitu kita sudah tersesat, yang penting sukses. Ini sukses tak elegan lah ya Bapak ya. Yang penting bahagia, sikut kanan, sikut kiri, jatuhkan kanan, jatuhkan kiri, pijak kanan, pijak kiri, yang penting saya naik. Nggak elegan ini. Al-Quran menutup dengan ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama kita membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim.
hudan wa rahmatan lil muhsinin allazina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Shadaqallahul azim. Kita mulakan saja dari ayat pertama. Alif Lam Mim. Sebagaimana kita sudah sering mengkaji bahwa ini huruf mabna. Huruf ya nggak ada artinya, ya terjemahannya ya Alif Lam Mim. Tapi bukan berarti tak ada maknanya ya. Apa pesan yang bisa kita ambil dari Alif Lam Mim ini? Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Ketika kita membaca tafsir para ulama yang menuliskan buku sebagai jabaran dari Al-Quran, wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ini lebih membahagiakan dalam hidup. Saya tak banyak tahu, tapi kalau saya bersama dengan orang yang expert, insya Allah jadinya cantik lah itu. Kita bangun rumah, kita minta gambar kepada bapak yang expert memberi gambaran rumah masa depan itu. Saya rasa revisinya nggak banyak lah itu ya. Tapi kalau saya yang membangun, coret sana coret sini, apa kata anak, jelek kali rumah bapak buat ini. Yalah, namanya saya juga ustadz, bukan untuk membangun rumah ya. Begitu juga lah hidup ini. Kalau kita serahkan kepada Allah yang mengetahui alam raya ini, enaklah itu. Ya kan? Jadi prinsip awal di tahun 2022 ini jangan jauh dari Allah lah. Saya ini nasihat untuk saya juga, nasihat untuk istri dan anak-anak dan kita semua, jangan jauh dari Allah. Sengsara Bapak, dekat dengan Allah bahagia. Keterbatasan ilmu manusia membuatnya berserah diri, pasrah pada Allah, Tuhan yang Maha mengetahui. Inilah dia sukses, inilah dia bahagia. Kenapa kok kita baca Al-Quran? Karena ini wasiat Allah, wejangan Allah. Terkadang kita sangat terinspirasi dengan nasihat emak kita, ayah kita, dan menjadi motivasi dalam hidup. Dengan keterbatasan ilmu emak dan ayah kita, tapi membuat kita menjadi sukses loh, bahagia loh. Apalagi dari Allah, Tuhan yang Maha mengetahui. Takkan mungkinlah Allah menyesatkan hambanya. Ya, tilka ayatul kitabil hakim. Jadi kalau kalian mau tahu, kata Allah, kalau kalian tak tahu dan ingin tahu supaya tetap bahagia, ini dia. Itu ada kitab suci yang bahagia. Ada kitab suci yang penuh dengan hikmah. Ada kitab suci yang mengandung kebijaksanaan. Pancasila pun ada kata-kata bijaksana ya. Artinya musyawarah itu perlu orang-orang arif. Gak semua orang yang harus memilih kita. Kalau tak arif jadi bahaya. Kita harus dipilih dan dinyatakan layak oleh orang-orang yang memang tahu kelayakan kita. Kalau tak layak ditempatkan jadinya musibah. Mudah-mudahan Indonesia bisa kembali kepada wakil rakyat memilih presiden atau gubernurnya, jangan langsung lah. Ini berbahaya bagi masa depan Indonesia, karena negara ini akhirnya tergadai oleh oligarki katanya. Tergadai oleh mereka yang memiliki uang, dan itu musibah untuk keberlangsungan bangsa. Maka perlu kebijaksanaan dan perlu hikmah. Bahagia itu ada di situ. Bukan
berapa banyak materi yang dimiliki, tapi seberapa cakep wali kota, gubernur, dan presiden untuk membangun bangsa ini. Atau kita juga seberapa cakap, seberapa bijak, seberapa arif calon menantu bagi anak kita. Materi bisa dicari. Kalau kaya dia tapi akhirnya tak arif, tak bijaksana, habis kena pukul anak kita, ngapain nikah kalau sekedar untuk dipukuli? Maka kata Ali bin Abi Thalib, nikahilah laki-laki yang beragama. Kalau dia tak suka dengan anakmu, dia akan mengembalikannya kepadamu. Kalau dia suka, dia akan didik, enggak dipukuli. Inilah dia hakim. Maka Luqman bukan nabi, tapi ada namanya di dalam surat Al-Quran. Karena apa? Karena dia bijaksana. Al-Quran membuat bapak ibu dan saya lebih arif dan lebih bijaksana. Maka surat ini mengenai hikmah. Nama suratnya surat Luqman, tapi sebenarnya di balik itu ada Al-Hakimnya ya, tentang hikmah atau kebijaksanaan. Memang tepat sekali Al-Quran disebut sebagai kitab yang bijak dan berisikan hikmah. Jadi kalau ada orang baca buku motivasi, inspirasi, monggo dan silahkan. Tapi saya rasa prioritas tahun 2022, ayo kita khatamkan tafsir inspirasi lah. Nah, ada bapak kiantar kita yang sudah mengkhatamkan itu. Bagaimana mendapatkan hikmah dari sumber yang memang sangat hikmah itu. Tidak punya tendensius lah ya, tidak punya tidak punya niat busuk di balik tulisan itu. Pure Allah Subhanahu wa taala, tak perlu hamba. Al-Quran ini lebih untuk kemaslahatan kita sebagai seorang hamba. Maka kesimpulan pertama, Al-Quran adalah buku inspirasi atau kitab ya, kitab inspirasi yang sangat amat bijaksana. Ya kalau tak sesuai dengan komentar saya dalam inspirasi itu, yang salah bukan Al-Qurannya, yang salah Ustadz Jainalnya. Inspirasi Bapak Ibu bisa bertambah ketika membaca atau bisa berbeda dengan saya, ya namanya juga manusia. Dan dalam proses penulisan tafsir inspirasi ini pun kita sudah berada di edisi ke-7 insya Allah, mohon doa di tahun 2022, dan setiap edisi ada revisi. Kenapa? Begitulah inspirasi berkembang. Dan niatnya adalah tetap yang lama tetap baik, tetapi yang depan mungkin lebih sesuai pada zaman dan masanya. Bukan sekedar mengkhatamkan Al-Quran. Jadi tahun 2022 kita tidak sekedar mengkhatamkan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Jangan kalian membaca Al-Quran dengan cepat sebagaimana membaca syair atau baca koran ya. Jangan pula menghamburkannya seperti menghamburkan kurma yang jelek. Artinya yang penting sudah baca, lepas tugas gitu. Berhenti dan pahami keajaiban-keajaibannya. Seperti tadi satu ayat kita pahami, kita renungi ya. Kemudian jadikan hati-hati kalian tergerak dengannya. Wah iya ya, saya harus jadi orang bijaksana lah. Ini sudah dapat lah itu. Sudah inspirasi lah itu. Saya harus lebih pasrah, dekat kepada Allah lah. Sudah dapat lah itu. Apa hikmah dari Alif Lam Mim? Saya tak banyak tahu, tapi Allah tahu. Tapi saya yakin kalau berserah pada Allah, langkah kanan dalam hidup ini dimudahkan Allah hidupnya. Sudah dapat lah itu. Sudah hikmah, sudah bijaksana lah Bapak itu. Ya kan? Nah, jangan ingin seseorang dari kalian hanya dapat mencapai akhir surat. Jadi targetnya kapan khatam, bukan itu targetnya. Kita nikmati Al-Quranul Karim. Kenapa? Kenapa dia hakim? Karena dia berisikan hudan wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk, hidayah, hudan dalam bentuk nakirah. Artinya akan banyak sekali inspirasi, akan banyak sekali pelajaran, akan banyak sekali pesan-pesan moral. Hudan, undefinitif dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya nggak ada ya. Jadi ada a book, ada the book, ada kitabun, ada al-kitabu. Kalau disebut kitabun berarti
uncountable, tak terhitung. Jadi disebutkan hudan, kita baca coba pahami, inspirasinya banyak sekali. Maka kok sampai revisi berkali-kali Ustadz? Karena memang baca lagi dapat lagi inspirasi baik. Nampaknya ini lebih cocok ini. Apakah yang lama salah? Tak salah. Hudan wa rahmatan, dan lebih dari itu menjadi lebih arif tadi, menjadi lebih kasih, menjadi lebih sayang, menjadi lebih santun, menjadi lebih menghargai. Tapi kok ada orang baca Quran, nyampaikan Quran, orangnya nggak menghargai, berarti masih harus terus membaca. Yang baca Quran saja belum tentu bisa menyampaikan kasih sayang, apalagi tak membacanya. Jangan dibalik. Ya udah Pak Ustadz, itu banyak orang baca Quran hatinya sangat keras dan kasar Pak Ustadz. Ada orang yang hafal Quran tapi tingkah lakunya maksiat, bejat. Yang kayak gitu jangan dicontoh lah. Karena tanam padi pun nggak semuanya panen 100%. Pasti ada error lah. Tapi kalau error satu jangan ditiru. 99% padi kita berhasil, 1% gagal. Jangan dilihat, nggak usah tanam padi lagi lah tahun depan. Kenapa? 1% gagal. Wah, ini salah berpikir lah. Tetaplah nanam padi karena berhasilnya 99%. Mudah-mudahan tahun depan bisa 100%. Kalaupun tidak, ya margin error itu biasa. Begitulah memahami Al-Quran. Sehingga apa? Yang dilihat yang baiknya, lil muhsinin. Jangan lihat yang gagalnya lah. Kalau lihat gagal, nggak mau belajar naik sepeda. Kenapa? Itu tetanggaku naik sepeda terkilir kakinya. Yang terkilir kakinya biasalah. Jangan akhirnya malah mundur karena lihat orang gagal. Maka di sini motivasinya lil muhsinin. Mau jadi orang baik, ayo dekat dengan Al-Quran. Mau jadi orang dapat hidayah, ayo dekat dengan Al-Quran. Mau jadi orang yang lebih santun, lebih rahmah, ayo dekat dengan Al-Quran. Kok orang nggak mau, ya nggak usah diikuti. Ya, petunjuk bagi semua orang. Jadi hudan itu tidak saja lil muttaqin, tapi juga hudan linnas. Al-Quran petunjuk semua orang. Tapi bagi mereka yang menerima bimbingan. Al-Quran itu seperti sinyal ya, sinyal HP. Di dunia ini ada sinyal HP. Tapi kalau kita matikan HP, saudara kita nelpon nggak masuk itu. Apakah sinyalnya nggak ada? Ada. Kita yang mematikan. Begitu juga Al-Quran ini penuh dengan hidayah. Tapi hati kalau kita tutup, ya nggak dapat lah. Tapi kalau kita buka menjadi hudan lil muttaqin, kita merespon positif Al-Quran itu. Suatu sumber rahmat yang akan membawa mereka kepada keselamatan, kebaikan dan kebahagiaan yang digambarkan Allah dengan lil muhsinin. Jadi orang baik, dan itu adalah permintaan kita. Fid dunya hasanah, jadi orang baik di dunia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, jadi orang baik di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar, hindari kami dari siksa neraka. Caranya ya dekat dengan Al-Quran, dan alhamdulillah kita tak bosan mengaji Al-Quran ini. Ya. Dua, Al-Quran itu bijak karena pesan cinta kasih, rahmat dan hidayah yang melimpah, hudan wa rahmah. Jangan hanya membaca Al-Quran pada waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membacanya. Wah, saya ini termasuk masih yang di atas ini. Dulu saya yang di bawah. Masa tahun 2022 tambah mundur, seharusnya tambah maju lah ya. Ya, dulu kita kuliah itu ya target tiap hari memang baca Quran lah. Tidur cepat, musim dingin, musim panas, nggak mau tahu. Yang penting tidur cepat. 1 jam sebelum sholat subuh sudah datang ke masjid. Baca Quran. Musim dingin, dingin kali, tapi baca Quran. Menikmati hidup dengan Al-Quran. Alhamdulillah di Al-Azhar dapat 8 juz hafal. Sekarang kita mendalami maknanya lah. Ya. Allazina yuqimuna sholah. Siapa al-muhsinin itu?
Siapa yang hikmah dan bijaksana itu sebagaimana kita sebutkan tadi, yang muhsinin, orang baik itu yang dapat hidayah dan dapat kasih sayang dari Allah, sholatnya tak pernah putus. Sholat wajib yang utama lah ya, 5 waktu. Bagi bapak insya Allah sudah tak pernah tinggal. Bagi ibu kecuali memang wajib ninggal lah ya karena datang bulan. Nah, tapi yang masih belum sempurna sholat 5 waktunya, jangan malah mundur tapi malah majulah. Yuqimuna sholah, terus berusaha berdiri dan mendirikan sholat, karena sholat itu dominannya berdiri. Walaupun ada ruku, ada sujud dan ada tahiyat, tapi dominannya berdiri. Wa yu'tuna zakah, tapi berdiri kedua ini maksudnya senang melakukan sholat itu, senang, bukan sholat lagi. Saking kan senangnya kalau kita kerja karena kesibukan belum sholat, aduh udah jam berapa ini kok belum sholat, aduh nggak kelar itu rapatnya, aduh kayak mana ya, aku bawahan tapi aku mau sholat, nggak tangan lah ya, permisi, nah sholat dulu. Nah ini yuqimuna sholah, ada rasa tak enak kalau tak sholat. Dan kemudian lebih khusyuk mungkin di tahun 22 ini, dan lebih di awal waktu. Wa yu'tuna zakah. Nah, ini orang yang baik itu zakatnya juga tetap ya konsisten. Kalau misalnya nominalnya lebih ditambah dari tahun lalu itu lebih bagus tentu saja. Bahkan kita menemukan ada orang yang akhirnya para jenderal itu, ada jenderal Kurdi itu ya, akhirnya di akhir hayat ada udahlah, tentu apalah harta yang banyak ini, udah itu masjid udah semua saya yang bangun, dari beli tanahnya dan bangunannya, di dekat kampung dia udah berapa itu kalian semua, udah saya selesaikan aja lah. Akhirnya wafat. Ya mudah-mudahan jadi amal. Nah ini bagian tidak saja zakat tapi juga dia berwakaf. Alhamdulillah masjid kita ini mungkin banyak wakaf-wakaf dari saudara-saudara kita di masjid di perumahan ini. Nah, ini merupakan investasi akhirat lah ya. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau zakat, bayar wakaf, bahkan infak dan sedekah? Karena kita yakin ada akhirat loh Bapak. Kalau enggak payah itu, carinya aja payah, enak aja untuk masjid. Carinya aja payah, enak aja untuk wakaf Quran. Carinya aja payah, enak aja untuk sedekah. Enggak bisa itu. Ini karena tak paham adanya hari akhirat. Maka Allah menutup. Menjadi resolusi kita di tahun 2022 ini, akhirat menjadi prioritas. Kalau masuk surga yes, kalau masuk neraka no, kan begitu ya kan. Nah, kenapa? Hanya mereka yang mau sholat, yang mau zakat ini, hanya mereka yang percaya. Yuqinun, 2 kali humnya. Berarti kalau nggak percaya pada akhirat berat. Tapi kalau percaya mudah. Ya, di sini ada 3 ciri orang yang soleh, orang yang bertakwa, atau orang yang baik, yang disimpulkan dengan kata-kata mereka yang berbuat baik, yaitu al-muhsinun tadi, yaitu mereka yang merindukan kebaikan dalam tugas cinta dan sholat. Jadi sholat itu adalah kebaikan, tugas yang dinikmati. 2, mereka mencintai dan mengabdi kepada sesama dalam bentuk zakat dan sedekah, bantu memudahkan urusan orang lain, saudara sekandung. Mereka memperoleh kedamaian, ketenangan dalam harapan yang meyakinkan pada hari kemudian, yakin ada akhirat, ada surga. Ya, maka yang ketiga, meraih kasih dan hidayah dengan melaksanakan 3 hal: sholat, zakat, dan hari akhirat. Sholat adalah amal pertama kali dihisab pada hari kiamat.
awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kemudian zakat, hari akhir. Sikap umat Islam adalah wajib meyakini, mempercayai dan membenarkan bahwa hari akhir pasti akan terjadi, namun hanya Allah yang tahu kapan. Hari akhir menjadi pengingat diri agar kita tak lalai pada dunia. 2022 tambah banyak umur kita, tapi hakikatnya tambah berkurang jatah hidup kita. Kalau mengingat kawan-kawan yang sudah wafat, ada Pak Jai, ada kawan-kawan saya Ustadz Sopyan, ya Allah, dulu masih ada, sudah tak ada. Tinggal awak pun akan tak adanya ini. Nggak tahu di tahun 2022 siapa di antara kita yang dipanggil. Sebagaimana dulu pun kita tak tahu di tahun 2021 siapa dari kawan kita yang dipanggil, tapi itu pastilah. Maka ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka, ulaika ala, ini berarti mereka yang mulia itu karena yakin pada akhirat, karena zakat, karena sholat, karena jadi baik, dekat dengan Al-Quran, yakin Allah membantu dia. Allah mengapresiasi dengan ulaika ala, yang sangat mulia, Tuan Paduka Alam. Kalau orang dia kan begitu, saking kan mulianya, yang kami hormati dan sangat terhormat. Ini Allah mengapresiasi ala hudan. Kalian semua yang yakin pada akhirat, ingin masuk surga, sholatnya bagus, zakatnya oke, sangat mulia, dapat hidayah. Tadi hudan wa rahmatan, sekarang dapat hudannya. Minta hudan dikasih hudan, ya kan? Minta rahmat, Allah kasih rahmat dalam bentuk muflihun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidayah ini bukan dari Ustadz Jainal, bukan dari tafsir inspirasi, bukan dari kajian ini. Terkadang ada ibu bapak dengar ngaji tapi sangat terpengaruh. Ada orang yang dengar ngaji biasa-biasa saja, karena yang memberi hidayah mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Maka minta dari Allah, ya Allah bukakan hatiku supaya dapat hidayahmu, dan buat aku menikmati hidayahmu, jauhkan aku dari jalan sesat ya Allah. Doa kita. Wa ulaika, dua kali ya, ulaika sebenarnya sekali cukup. Tapi begitulah sanjungan Allah. Allah nyanjung itu luar biasa loh. Kalau bapak disanjung anak bapak biasa, tapi kalau bapak diceritakan Pak Jokowi di depan menteri-menterinya, orang akan tanya, siapa ini? Kok di depan menteri diceritakan? Dicari itu. Sekarang bapak ibu diceritakan oleh Allah, ini orang baik ini. Kalau Allah sudah mengatakan baik, dah oke lah itu. Tapi kalau manusia mengatakan baik, belum tentu, ya kan? Maka ini adalah suatu appreciate yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa dalam hidup ini. Maka ini menjadi prioritas hidup saya, dan mudah-mudahan menjadi prioritas hidup bapak-bapak dan ibu-ibu. Mukmin mendapatkan rahmat sebab mereka menyerahkan kehendak mereka kepada kehendak Allah dan menerima bimbingannya. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ke jalan lurus ya Allah. Di dunia mereka akan melakukan segala yang terbaik, dan di akhirat mereka akan mencapai tujuan yang sebenarnya. Yang penting kalau Allah ridho, dimanapun aku suka ya Allah, itu sudah luar biasa lah itu. Mukmin itu meraih hidayah dan keuntungan. Inilah dia jaminan kesuksesan. Apa sih sukses itu? Ketika kita ingin masuk surga, rupanya masuk surga, itu namanya sukses. Kita punya planning, perencanaan, dan kita mencapai planning dan perencanaan itu. Mau jadi orang baik, dan alhamdulillah jadi orang baik. Apa indikasinya? Masih mau ngaji itu orang baik lah.
masih mau sholat, masih bayar zakat, masih yakin pada akhirat itu orang baik. Dari mana tahu Pak Ustadz tahu? Ya berdasarkan Al-Quran surat Luqman yang kita kaji pada hari ini. Nah, kok percaya Pak Ustadz? Saya 100% percaya dengan Al-Quran. Bapak nggak percaya itu cerita lain lah. Nah, inilah dia, seluruh urusan mukmin itu baik. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya baik. Itu tidak didapat kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, ia bersabar, itu baik baginya. Inilah orang baik. Semua adalah kenikmatan. Terakhir, wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Nah, di antara manusia ada yang menyalah, ya biasalah itu Bapak, seperti kita sebutkan tadi. 99% berhasil, 1% gagal, ya biasa. Tapi untuk dunia ini mungkin 20% yang berhasil masuk surga, 70% atau 80% masuk neraka. Kenapa kok bisa Pak Ustadz begitu menyebutkan? Karena 5 miliar penduduk dunia ini kafir, 1 miliar penduduk dunia ini mukmin. Nah, yang kafir ini banyak mengganggu pemikiran kita. Ya udahlah, maka Allah Subhanahu wa taala jangan kau sibukkan itu. Sibukkan aja, fokus saja pada daging ikannya, jangan pada tulang ikannya. Anak-anak kan begitu, Mak, ada tulangnya Mak, nggak usah kau makan tulangnya, kau makan dagingnya. Tulangnya kau buang. Itu berpikir positif begitu. Kalau kita cari susahnya, hidup ini banyak kali susahnya. Tapi kalau kita cari nyamannya, alhamdulillah enak betul. Kalau kita makan daging ikan enak lah, tapi kalau kita pelototi gimana lah tulangnya ini, udah buang aja lah, kasih kucing. Ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Di antara manusia ada yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, bi ghairi ilmin. Ulama berbeda dan bermacam ragam pemaknaan dari lahwal hadis. Tapi yang terkait dengan Al-Quran ini adalah usaha bagaimana Bapak Ibu jauh dari Al-Quran. Itu sebenarnya adalah kesuksesan bagi orang yang anti dengan Al-Quran. Karena ceritanya Al-Quran. Jadi ada usaha bagaimana dulu umat Islam Maghrib Isya ngaji Quran. Sekarang disitulah berita, film, tahap apa yang paling enak. Waktu nggak ada listrik, wah di masjid, di rumah, di masjid pakai lampu teplok masih ngaji. Sekarang sudah ada kenyamanan, bukan ngaji, tapi ada juga lah yang ngaji. Maka kembali kepada resolusi 2022, Maghrib Isya itu kembali kepada agenda awal, matikan televisi lah. Ayo ngaji, ayo belajar. Sungguh-sungguh saja kita belum tentu bisa melawan Israel yang begitu solidnya dalam ilmu pengetahuan, apalagi bermalas-malasan. Ya, maka saya pernah ketemu dengan seorang Marga Nasution, 20 tahun tinggal di Amerika, haji bersama kami. Dia datang dari Amerika. Dia berkata, Nak Jainal, orang Yahudi di Amerika itu, wah, baca bukunya luar biasa. Di termin, di halte, di kereta api itu bawa buku loh, baca. Nah, ini adalah spirit semangat Islam Iqra yang orang bukan Islam mengamalkannya, tapi kita tak mengamalkannya. Maka wayattakhizaha huzwa, ya, dan menjadikannya olok-olok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang sengaja menjelek-jelekkan Al-Quran supaya kita jauh dari Al-Quran, tapi mereka mengamalkan pesan-pesan Al-Quran itu Bapak. Semangat belajar itu ada di bukan Islam. Padahal bangsa ini akan besar dan kuat kalau SDM-nya tangguh dan ampuh. Nah, dan kita merasa ya sudahlah, ngapain belajar tinggi-tinggi, yang nganggur juga banyak. Bukan begitu, bukan begitu. Kalau SDM-nya bagus, nggak akan mungkin rakyat ini bisa diobrak-abrik oleh orang. Karena apa? Karena dia tahu dan dia bisa berpikir matang.
tak akan menebarkan hoak dan tak akan merusak. Apa yang terjadi di Afghanistan, begitu lama mereka tak belajar Bapak, puluhan tahun. Jadi ada sedikit pembangunan kemudian dirubah, dihancurkan oleh kawan sendiri. Karena apa? Karena tak merasa penting. Kata B.J. Habibie, pertama kali dulu ada telepon telepon ruangan satu ruangan itu, kamar telepon itu. Bagaimana Indonesia ingin supaya komunikasi mudah, tapi bagaimana gagangnya lah yang hilang, sampai kotaknya lah dibuang, akhirnya pintunya pun diambil. Ini karena SDM rendah. Bi ghairi ilmin, mengolok-ngolok, ngapain belajar, ngapain sekolah, ngapain baca Quran, ngapain dekat Allah, ngapain sholat, ngapain bayar zakat. Ini wayat takhizaha huzwa, ulaika lahum azabum muhin. Apa yang terjadi? Ini bangsa akhirnya terhina loh. Sebelum terhina di akhirat, ada orang membangun, kita gembosi. Ada orang memberi motivasi, alah, dicemoohkan. Atau yang lebih penting lagi, ada Al-Quran memberi inspirasi, alah, Al-Quran itu kitab suci 14 abad yang lalu, gak cocok sekarang Pak Ustadz, udah ketinggalan zaman itu. Inilah olokan yang akhirnya bukan saja dia yang menderita, tapi keluarga atau masyarakat, bahkan bangsa. Bagaimana kalau di bumi asri ini banyak penyamun? Tentu saja kita tak nyaman lah ya. Letakkan sepeda 5 menit hilang. Tapi alhamdulillah karena SDM-nya bagus, orang tahu, ngapainlah kita curi orang punya. Akhirnya kita pun menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, tak terhina, tak tersiksa. Azabum muhin. Maka orang yang mengerti persoalan akhirat akan mempersiapkannya di dunia dengan sungguh-sungguh, tidak dengan omong kosong, tidak dengan mengolok-olok, dan yang terpenting tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kesimpulan kelima. Selain inspirasi Al-Quran adalah percakapan kosong yang dibisikkan setan untuk sesat. Ini perkataan yang mengolok-ngolok itulah ya. Maka Al-Quran, belajarlah Al-Quran, niscaya kamu tertuntun kepada jalan yang benar, dan berbuat kebajikan sesuai dengan Al-Quran, niscaya kamu menjadi ahli Al-Quran. Kata Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab ini begitu bencinya dengan Nabi Muhammad dulunya, akhirnya menjadi sahabat Nabi Muhammad. Ya, begitulah masa lalu orang, gak usah kita lihat. Lihat masa depannya. Boleh jadi dulu dia benci dengan kita, tapi boleh jadi kuburan kita dengan dia bisa samping-sampingan. Ya kan? Umar dan Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu kan kuburnya di samping-sampingan ya. Nah, inilah dia masa lalu orang, sudah lupakanlah. Mudah-mudahan 2022 berkat doa kita dia menjadi orang baik. Kembali kepada kesimpulan awal, Al-Quran menjadi mukmin, menjamin mukmin pasti sukses. Kalau jaminan saya mungkin gak 100%, tapi kalau jaminan Allah itu 100% lah ya. Al-Quran membuat Bapak Ibu bijaksana karena isinya rahmat dan hidayah, pesan cinta kasih dan hidayah. Kemudian cara melaksanakannya, tetap sholat 5 waktu, bayar zakat menjadi cita-cita, yakin pada hari akhirat. Yang dapat melaksanakan itu mendapatkan hidayah, dan ini adalah keuntungan secara spiritual dan keuntungan berikutnya secara material. Yang menjauhkan diri dari Al-Quran tersesat. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna
warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.